masyarakat Banten berbondong-bondong, rebutan, mohon maaf, mau orang yang dekat, yang jauh, yang kaya, yang miskin gitu ya, anak pejabat, anak rakyat, semua pengen ke sekolah negeri. Dan akhirnya yang masuk ke swasta ini sisa-sisa. Bisa itu PJ Gubernur berubah? Saya sudah diskusi dengan boleh dengan bagian hukum, dengan dinas pendidikan kalau ada keberanian. Cuman masalahnya berani nggak? Apalagi kalau ganti presiden wajib. Wajib ya? Kenapa? Karena sudah 10 tahun. Emang harus diganti udah 2 periode. Gaspol ngebahas politik. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di segmen Gaspol. Pak Dede Rohana, Dewan Viral. Wah, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, baik, Kang Rahmat. Alhamdulillah Pak, udah lama kita nggak ngobrol. Ya, udah berapa bulan yang lalu lamanya ya. Saya ingin ngajak ngobrol Bapak nih, kemarin habis PPDB. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak, karena di masyarakat saya menangkap terjadi fenomena kegelisahan Pak gitu. Tapi bukan soal PPDB-nya, sistem mekanisme PPDB-nya, bukan. Tapi dampak dari PPDB ini, masyarakat berbondong-bondong masuk negeri Pak. Sekolah negeri terutama SMA ya, dan SLTA lah gitu yang menjadi kewenangan Pemprov Banten. Nah, dampak dari orang berbondong-bondong ke sekolah negeri ini, sekolah swasta tanda kutip terabaikan Pak. Bahkan ada kasus SMA yang tidak kebagian siswa gitu Pak. Nah, ini menurut Bapak seperti apa nih Pak? Dampak fenomena, ini bukan fenomena alam ya, fenomena yang terjadi di masyarakat. Tapi harus ngopi dulu. Ngopi dulu. Soalnya pertanyaannya berat. Kalau nggak dibawa ngopi ini berat ini, harus coba ngopi dulu. Mantap, luar biasa. Promosi Pak. Promosi Banten Rakyat Channel, luar biasa. Jangan lupa di subscribe. Ini kopinya atau apa mungkin yang enak gitu? Ada. Baik, pemirsa Banten Rakyat Channel dimanapun berada ya. Jadi baru beberapa bulan yang lalu kita melewati PPDB, betul ya. PPDB ke arah sini sudah makin membaik karena sudah menggunakan aplikasi terintegrasi, tidak ada gangguan sinyal, tidak ada gangguan dari teknis ya. Cuman memang masalahnya tadi, kalau dalam sistem teknis dan segala macamnya sudah oke, walaupun memang masih ada kekurangan saya kira, tapi yang paling menjadi titik masalah PPDB ini adalah masyarakat Banten berbondong-bondong, rebutan, mohon maaf, mau orang yang dekat, yang jauh, yang kaya, yang miskin gitu ya, anak pejabat, anak rakyat, semua pengen ke sekolah negeri. Akhirnya kapasitas sekolah negeri yang ada kan terbatas. Nah, akhirnya orang rebutan ke situ. Nah, terus akhirnya karena begitu banyak rebutannya, kuota dimaksimalkan. Ini jadi masalah kan, walaupun memang dalam batas maksimal masih oke. Cuman dengan adanya kuota yang kita maksimalkan, tentu menimbulkan problematika tersendiri. Apa? Saya menerima masukan dari beberapa kepala sekolah swasta, SMA, SMK swasta itu mengeluh mereka kehabisan, bukan kehabisan, kekurangan. Ya, sebagian banyak yang ke negeri, semua ngejar ke negeri gitu. Dan akhirnya yang masuk ke swasta ini sisa-sisa. Nah, ini kan sisa-sisa, mohon maaf, sisa-sisa nggak mampu misalkan, ada sisa-sisa dalam hal peringkat dan lain sebagainya. Tapi memang harus kita akui beberapa sekolah swasta yang memang dia sudah berbenah diri dari kualitas sarana dan prasarana yang membaik, justru mereka kelebihan penerimaan. Kalau sekolah-sekolah yang bagus ya, yang boarding school, yang SMA, SMK swasta yang punya kualitas, mereka gak kekurangan. Jadi memang problematika ini memang ada plus ada minus ya. Di sisi lain memang kita dengan adanya kayak gini, mudah-mudahan sekolah-sekolah swasta itu berlomba-lomba memperbaiki dari sisi kualitas, dari sisi prasarana dan prasarananya di sekolah tersebut ya. Cuma memang di sisi lain dengan sekolahan yang menengah ke bawah ini kan agak kesulitan, ada di kampung-kampung sumber daya kekurangan, ya baik sumber daya guru maupun sumber daya finansial yang kekurangan. Nah, maka untuk itu Pak Rahmat ini nggak bisa selesai 1-2 tahun ini harus selesai dengan gubernur baru kayaknya ini. Harus selesai dengan gubernur baru. Kenapa? Karena PPDB ini kan berkaitan dengan SK gubernur
yang ditandatangani oleh Pak Wahidin Halim terkait dengan pendidikan SMA, SMK, SKH gratis di Provinsi Banten. Gratisnya itu hanya untuk sekolah negeri. Apakah semua masyarakat Banten sekolah di negeri? Ini yang jadi pertanyaan. Gratisnya hanya di sekolah negeri, padahal sekolah negeri itu secara umum masyarakat itu beranggapan hanya orang-orang mampu. Masa orang mampu sekolah gratis? Sedangkan orang-orang yang di perkampungan, di pelosok-pelosok yang nggak ada sekolah, kalangan ekonomi menengah ke bawah nggak bisa sekolah, di zonasi nggak dapat, prestasi nggak dapat gitu ya. Nah, dia nggak bisa sekolah ke negeri, sekolah ke swasta berbayar. Makanya kadang-kadang tuh banyak kepala sekolah swasta itu yang tidak sanggup bayar gurunya, bahkan ada ijazah yang ditahan, ada yang SPP nggak bayar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya, karena muridnya tidak sanggup bayar karena sisa-sisa tadi murid-muridnya. Ini problematika di lapangan yang hasil dari PPDB langsung mengkerucut ke apa namanya ya, sekolah swasta itu akhirnya hidup pun tak mau, mati pun apa namanya, hidup segan hidup segan mati pun tak mau akhirnya, gara-gara kebijakan yang sekarang ini. Nah, ini memang harus dirubah. Berarti butuh sentuhan pemerintah Provinsi Banten untuk menyelamatkan sekolah swasta. Betul, karena sekolah swasta itu hadir dari zaman sebelum Indonesia merdeka. Sekolah-sekolah informal, sekolah-sekolah swasta misalnya sudah ada. Dan maka ketika sekarang itu kapasitas negeri cuman nggak nyampe 50-an%, kan peran serta swasta. Swasta ini harus dibina. Nah, jadi pandangan saya nih ya, harusnya pendidikan gratis itu untuk semua masyarakat. Kalau nggak sanggup semua masyarakat, maka harusnya pendidikan gratis itu bukan berdasarkan tempat, tapi berdasarkan kemampuan individu. Harusnya, kalau ini kan enggak, gratis di negeri, di swasta bayar. Harusnya kayak gitu, sekolah gratis dimanapun. Sekolah di negeri gratis dibayarin, sekolah di swasta dibayarin, itu doang harusnya. Kalau nggak sanggup ya udah dibagi dua, kelas menengah ke atas berbayar sekolah dimanapun, kalau yang tidak mampu menengah ke bawah sekolah dimanapun dibayarin sama pemerintah. Kalau kayak gini sekolah-sekolah swasta hidup. Misalnya sekolah swasta mendapatkan siswa ada 100 orang. Sekarang kan kebagian yang sisa-sisa, yang dalam tanda kutip kemampuan ekonomi rendah. Tapi kalau itu dibayarin sama pemerintah, maka ada standar SPP, ada standar uang pangkal, ada standar uang pembangunan supaya sekolah itu bisa layak. Ketika dia nerima 100, yang ngebayarin siapa orang tidak mampu? Pemerintah. Tinggal di sekolah yang negeri misalnya, atau di swasta yang negeri, atau di negeri yang ekonomi orang tuanya menengah ke atas bayar, anggota dewan bayar, wartawan yang sudah profesor senior bayar. Insya Allah bayar. Jadi terjadi subsidi silang ya Pak ya? Terjadi subsidi silang kalau tidak mampu. Sekarang kan kita nggak mampu. Dengan anggaran 20% anggaran pendidikan bahkan lebih ya, tidak mampu menjangkau pendidikan gratis di seluruh sekolah, hanya di negeri. Ini kan nggak adil. Dari mana keadilannya kan? Berarti pemerintah Provinsi Banten ke depan harus membuat regulasinya, dan kemudian si penerima beasiswa gratis ini memiliki kriteria khusus. Harusnya. Cuma memang ini kan jadi panggung yang menarik. SK pendidikan gratis kan panggung yang cantik. Ketika gubernur berani membuat SK pendidikan gratis, wah dia mantap, walaupun banyak masalah di bawahnya dan tidak menyelesaikan masalah. Dan gratisnya kan tidak ke semua orang. Nah, kalau ada anggota dewan atau calon gubernur, nanti kalau saya jadi gubernur pendidikan gratis dicabut, nggak bakal dipilih sama masyarakat. Nah, karena ini kan isu yang seksi. Maka jarang ada gubernur yang mau fair. Sebenarnya bukan solusi menggratiskan pendidikan di SMA, di SMK itu. Kalau menurut saya yang fair itu adalah, yang adil buat masyarakat adalah gratis untuk masyarakat tidak mampu dimanapun sekolahnya. Dan nanti masyarakat sekolah-sekolah swasta yang di perkampungan dapat biaya yang cukup dari murid yang sekolah, maupun orang mampu nggak mampu tetap dibayarin sama pemerintah. Ya kan? Kalau gratisnya dimanapun ada gratis, yang penting dia orang tidak mampu. Nah, kalau kayak gitu sekolah swasta pada tersenyum itu, pada senang, pada happy. Oke, sekolah siswa manapun, mau siswa sisa-sisa, mau siswa dari kampung, mau siswa orang kaya, mau siswa orang pinter, kalau dia misalnya tidak mampu, bawa. Kalau orang kaya jangan bayar gitu kan, lebih happy kayak gitu. Nah, seperti itu kalau pandangan saya nih, ini bisa jadi nanti kesetaraan
Ini kan pemerintah sebenarnya ada zonasi itu ingin membuat tidak ada sekolah unggulan. Pengennya. Sekarang bagaimana nggak bisa unggulan? Sekolah negeri dengan berbagai fasilitas, dengan berbagai guru yang cukup kompeten. Sekolah swasta fasilitasnya rendah, kompetensi gurunya juga rendah. Bagaimana mau bisa rata? Dia kan pengennya kan rata kan, sekolah negeri semua rata, jangan ada yang jangan ada yang menonjol, supaya kualitas harus sama, jangan ada yang favorit. Nggak bisa. Nah, maka dengan demikian, kalau pendidikan gratis itu pergubnya dirubah, direvisi, pendidikan gratis untuk masyarakat Banten yang kurang mampu, nggak apa-apa, kriterianya digedein aja. Misalnya kurang mampu itu jangan kayak survei BPS itu kan terlalu ekstrim kan. Jadi maksud misalnya tidak mampu itu yang menang, yang gajinya UMK deh ke bawah gratis, tapi yang sudah dapat PPH bukti potong, berarti kan dia sudah di atas PTKP tuh berbayar misalnya, udah 2 kelas aja kayak gitu, biar nanti orang-orang kayaknya bisa berbayar. Nanti berbayar itu nanti bisa mensubsidi orang-orang yang tidak sanggup, kayak BPJS lah sekarang. BPJS orang yang BPJS Mandiri cuma bayar 30-an ribu, tapi kalau kayak jabatan-jabatan yang gajinya gede bisa 300-400 ribu kan, nah subsidi silang. Ini dalam jangka panjang memang sekolah swasta nanti harus kita hidupkan. Secara kualitas pendidikan akan kita coba naikkan grade antara swasta dengan negeri, akan ada range yang kira-kira nggak terlalu jauh disparitasnya, jangan terlalu jauh perbedaannya. Sekarang swasta yang tanda kutip kualitasnya bagus, biayanya mahal, tinggi dia kualitasnya bagus kan. Tapi kan biayanya tinggi itu buat orang-orang kelas menengah ke atas ya. Tapi yang di bawah banget. Nah, tapi kalau misalnya tadi ada subsidi, bukan ada subsidi lagi, tapi dibayarin bagi masyarakat Banten sekolah dimanapun yang tidak mampu gratis dibayarin dengan kriteria tidak mampu, walaupun sekolah swasta. Sekolah swasta bakal dapat sumber daya uang. Nanti dia bisa meningkatkan sarana dan prasarananya, bisa meningkatkan kualitas gurunya. Nah, ini kan ada kesetaraan. Jadi membangun Banten itu nanti seutuhnya, membangun sumber daya manusia Banten seutuhnya, membangun kualitas yang hampir seirama, nggak terlalu. Sekarang jomplang. Bahkan beberapa sekolah swasta saya pernah berkunjung, ada yang masih numpang di MTS, di madrasah, banyak sekali. Mereka memang dibutuhkan di situ walaupun siswanya nggak banyak. Nah, ini kalau nggak kita dorong, nggak kita bantu, mereka lama-lama tadi mati. Betul. Nah, kalau sekarang pendidikan gratis itu berapa yang dikucurkan oleh Pemprov Banten? Anggaran yang di APBD itu hampir 24%. 24%. Ya, dari total. Karena di situ ada DAK ya, ada dana BOS, itu besar sekali itu anggarannya. Nah, tapi itu tidak menjawab semua kebutuhan. Walaupun sekolah negeri itu gratis, sekolah-sekolah negeri yang ada di Banten itu masih kekurangan. Dia tidak bisa mengeksplor. Karena keterbatasan program. Kalau dulu sebelum Pergub tahun 2020, sekolah-sekolah negeri yang dianggap tanda kutip favorit, dia bisa menghimpun dana dari wali murid. Jadi terjadi unggulan karena di sini wali muridnya pada mampu. Ketika ada program ekstrakurikuler didukung, anggaran bosnya nggak cukup, didukung dari partisipasi wali murid. Kalau ada penambahan fasilitas apa yang tidak tercover oleh dana bos, iuran dibantu. Dulu kayak gitu. Sekarang nggak bisa. Dia mau mungut sedikit-dikit, wali murid nolak, dikit-dikit ada teman-teman LSM, ada teman-teman wartawan, ada teman-teman dari pihak penegak hukum, mereka nggak berani. Akhirnya mereka dianggap gratis, tapi saya tidak bisa mengekspresikan. Kepala sekolah juga akhirnya udah yang ada aja gitu kan. Jadi kita kayak negara, akhirnya mereka kayak negara komunis harus sama rata. Padahal kan nggak bisa sebenarnya ya. Jadi harusnya mereka nggak apa-apa dikasih kesempatan untuk mengeksplor. Biar nanti juga ada partisipasi dari wali murid. Gitu. Kalau wali muridnya kan banyak juga yang kemarin saya ikut di diundang di SMA 1. SMA 1 itu membangun SMA 1 Cilegon, membangun masjid megah, bagus. Dari siapa? Dari wali murid. Berarti kan pada mampu. Habis miliaran dia. SMK 1 saya diundang juga. Maksudnya walaupun belum beres ya, bagus juga. Dari mana anggarannya? Dari wali murid. Berarti kan ada kemampuan. Buat orang-orang yang mampu harusnya boleh, apalagi tadi membangun masjid kan ini. Membangun masjid boleh. Nah, sebenarnya kalau itu diperbolehkan untuk membantu operasional atau kegiatan ekstrakurikuler atau fasilitas yang belum ada, yang belum terjangkau oleh dana bos, harusnya boleh juga. Ini kan nggak boleh, nggak berani makanya.
Jadi nggak boleh memungut. Kalau memungut boleh kalau ada yang ngasih. Tapi kalau kita meminta nggak boleh. Ini yang jadi delik ya, yang buat sekolah agak susah mau berekspresinya seperti itu. Nah, nanti ke depan kalau ide gagasan Pak Dede ini beasiswa atau pendidikan gratis melekat ke individu, ke orang personal, itu dia digratiskannya, apakah maksudnya gini, tiap bulan mereka dapat jatah uang sekian untuk biaya pendidikan, atau memang pemerintah langsung mengucurkan ke sekolah? Mengucurkan untuk sekolah A ini, sekolah. Maksudnya untuk si siswa A ini gratis gitu. Betul. Jadi gini, kemarin saya menerima aspirasi dari komite sekolah sebanten, SMA SMK. Mereka setelah mengadakan raker memutuskan beberapa keputusan itu. Nah, salah satunya itu, kalau nanti pendidikan itu gratis buat seluruh masyarakat Cilegon, masyarakat Banten ya, yang kalangan tidak mampu misalnya, maka pemerintah harus membuat sebuah standarisasi SPP dulu. Kan biasa ada SPP, ada uang pangkal, ada uang bangunan gitu ya. Standarkan dulu tuh sama kita. Misalnya SPP seragam itu antara Cilegon, Lebak, semua Pandeglang sama ya. Kalaupun mau dibedain mungkin beda per wilayah boleh sedikit ya. Karena mungkin harga satuannya berbeda ya. Kita samain walaupun berbeda-beda dikit lah ya. Nah, misalnya kalau per sekolah itu misalnya pasarannya SPP itu standar 350.000 misalnya kan. Sekarang kan SPP ada yang 150, ada yang 300, ada yang 5.000, tapi ada yang 5 juta. Nah, ada juga sekolah swasta. Ada yang 5 juta ada kan. Nah, kalau sekarang kita buat standarnya sekolah itu bisa hidup dengan SPP 5.000. Maka ketika si Budi sekolah di SMA swasta misalnya, terdaftar di sana, sekolah situ dia mengklaim, melaporkan bahwa dia di situ ada yang namanya Budi, ada si Wati dan segala macam, jumlahnya 100 orang. Nah, nanti dimasukin ke Dapodik ya. Nanti baru dia bisa nagih ke pemerintah provinsi untuk biaya SPP tadi itu per siswa 500.000 dikali 100 misalnya per bulan. Dia menagih bisa dibuat per 3 bulan, atau per 4 bulan, atau per semester. Nanti kita cari ke sekolah itu. Jangan ke siswanya. Kalau ke siswa yang nggak dipakai buat bayar sekolah nanti. Dipakai buat beli motor nanti. Berarti sistemnya mirip BPJS ya? Ketika kita sakit, rumah sakit menagih ke pemerintah. Gitu maksud saya. Si A nih udah sakit sekian hari. Gitu. Obatnya ini. Bagusnya seperti itu. Dengan kayak gitu nanti masyarakat Banten akan merasa ada keadilan. Sekolah dimanapun dia difasilitasi, dibayarin sama pemerintah selama dia kategorinya tidak mampu atau kurang mampu. Kalau tidak mampu terlalu ekstrim. Udah kalangan menengah juga boleh deh. Yang penting kalangan menengah ke bawah gitu ya. Boleh, itu digratiskan. Tapi kalau yang level supervisor, foreman, apalagi anggota dewan, pengusaha, senior wartawan, senior, bayar dong gitu kan. Insya Allah bayar. Gitu. Berarti nggak ada lagi nanti istilah jalur prestasi, jalur orang dalam, segala macam. Nanti kan orang, wah saya nggak perlu juga ngejar-ngejar ke sekolah negeri. Toh sekolah swasta juga saya dibayarin dong, gitu kan. Nah justru nantinya saya nanti dengan sendirinya mengkristalisasi ada sekolah-sekolah misalnya kumpulan orang-orang kaya. Kan nggak apa-apa. Kita kan bukan negara komunis, nggak bisa sama rata kan. Mungkin sekarang juga sekolah-sekolah swasta buat orang-orang yang sultan kan banyak ya. Nah, menurut saya nggak apa-apa sekolah negeri juga nggak gitu. Jadi dia nanti orang-orang kaya itu misalnya sekolah di satu sekolah di situ dengan sendirinya kan, misalnya sekolah ini ada 20% orang-orang kaya. Nah, dia kan enak tuh bisa membantu. Ketika ada program-program sekolah, dia support. Sekolah-sekolah lain yang orang kaya sedikit mungkin supportnya kurang ya. Gak jadi masalah, itu kan bagian dari persaingan yang sehat. Yang penting ada per zonnya, ada batas minimal yang sudah di-cover oleh pemerintah. Sekolah swasta juga di-cover, SPP-nya sekian, bangunannya sekian, supaya dia bisa ngejar batas minimal kualitas. Nah kalau misalnya yang lain bisa lebih tinggi, nggak apa-apa. Sekarang juga nggak kayak gitu. Sekolah-sekolah swasta itu ada yang kualitasnya jauh lebih baik daripada negeri. Dan tapi biayanya bisa 10 kali lipat gitu. Ya nggak apa-apa itu kan di daerah ya. Ada di kita juga cabang-cabang Jakarta ya. Ada di Anyer kan, ada di Sri Lanka, di beberapa termasuk di Cilegon juga ada ya. Sekolah biasanya IT ya biasanya. Iya, biasanya IT ya, yang semi boarding school yang IT kebanyakan. Nah, itu bahkan kemarin saya dapat laporan dia sudah overload.
Wow. Dari kuotanya misalnya 300 sekolah swasta. Biasanya mereka ngerekrutnya di bulan Desember malah jauh hari. Itu maksud saya. Jadi nggak bisa pemerintah itu menyamaratakan kualitas pendidikan. Ini kan sebenarnya zonasi itu ingin menyamaratakan. Jadi masa ada orang yang dekat sekolah di situ tapi nggak bisa masuk sekolah di situ. Jadi mereka pengen sekolah itu sama rata. Ternyata nggak bisa juga. Justru dengan demikian di sekolah itu tidak ada akselerasi persaingan. Kalau dulu ada sekolah SMA 1 favorit, kan orang-orang pinter, semua orang kaya. Jadi kelasnya enak dia tuh, sesama orang pinter bisa ngejar. Sekarang mohon maaf, ada orang pinter, ada orang yang jauh sekali yang ketinggalan dari sekolah yang di kampung misalnya kan karena dia punya kartu kartu KIP itu ya misalnya. Masuk di sekolah yang afirmasi, masuk sekolah yang sama. Dia minder, dia nggak bisa ngejar. Teman-teman yang lain semua ada yang udah langsung tinggi, nggak kekejar kan, dari kualitas sekolah juga nggak kekejar. Ini kan jadi problem. Yang semangatnya pengen sama rata itu nggak bisa ternyata. Justru malah jadi dinamika. Kasihan ada yang nggak naik gara-gara kayak gitu. Afirmasi, akhirnya masuk negeri nggak naik. Nggak naik karena terlalu rendah kan dia misalnya. Nah, ini jadi masalah saya kira. Makanya ke depan itu kalau kebijakan ketika diambil lebih besar kepentingan politisnya, ya susah. Nah, karena saya lihat memang Pergub pendidikan gratis itu lebih banyak pertimbangan politisnya, apalagi diambilnya di akhir-akhir. Diambil di akhir-akhir masa periode habis ya kan? Pinter aja dia, itu namanya lempar batu sebentar. Udahlah, setelah ini saya udah kayak pejabat ini, yang penting saya namanya bagus, nanti besok mau nyalon lagi. Apa enggak? Nyalon lagi apa enggak gitu ya. Kalau nyalon lagi saya udah memberikan manfaat buat masyarakat, padahal tidak selesai. Sangat tidak dan makan menimbulkan masalah. Kemarin kita datang ke Sumatera Utara, nggak ada pendidikan gratis. Jadi PPDB itu nggak serumit di kita. Sekarang orang berbondong-bondong berbagai jalur segala macam pengen ke negeri. Ini kan bahaya. Ini sekarang ini udah luar biasa. Besok makin luar biasa lagi. Maka saya kira harusnya Pak PJ, sudah saya usulkan Pak PJ rubah aja pendidikan gratis itu. Bisa itu PJ Gubernur merubah? Saya sudah diskusi dengan boleh dengan bagian hukum, dengan dinas pendidikan kalau ada keberanian. Cuman masalahnya berani nggak? Apalagi PJ itu kan ibarat telur di ujung tanduk. Iya. Tersandra dia. Keseleo dikit dia udah jatuh. Kalau definitif hasil pilkada ya kalaupun digoyang-goyang nggak bakal susah jatuhnya. Karena dipilih oleh masyarakat, mendapatkan mandat langsung. Ini kan enggak, mandatnya melalui Menteri Dalam Negeri. 1 tahun lagi. 1 tahun lagi dari presiden. Nah itu bisa kapan aja itu. Kalau ngelilir ada isu yang nggak baik kedengeran sana bisa dirubah. Makanya ini saya kira memang tinggal ada keberanian. Kalau ada keberanian itu bisa diperbaiki. Dan saya orang yang sangat setuju kalau ini direvisi. Kenapa? Karena tidak ada keadilan. Masyarakat yang menengah ke bawah sekali lagi tidak mendapatkan manfaat atas pendidikan gratis negeri. Kenapa? Karena banyak masyarakat yang menengah ke bawah tidak mampu sekolah di negeri. Apalagi area-area yang belum spot, nggak ada sekolah. Di sini kecamatan ada, di sana ada, tengah-tengah ini kesini nggak nyampe. Istilahnya blank spot. Blank spot kalau ibarat internet lah kan. Blank spot ya nggak punya akses kemana-mana. Nah ini bahaya, masalah juga gitu. Itu banyak kejadian tuh. Banyak kejadian dan akhirnya ini jadi lucu juga nih. Banyak orang yang numpang domisili, numpang kakak. Tiba-tiba yang tadinya orang tuanya anaknya 3 jadi 12. Sekolah ketitipan anak. Yang sekolah-sekolah akhirnya di sekitar sekolah banyak pemukiman. Terus itu ada pemukiman yang siluman, pemukiman yang nggak nambah, tapi di kakaknya banyak. Nanti besok setelah terima bubar lagi tuh. Ini kan akhirnya data pertahanan kependudukan kita juga carut marut dan akhirnya menjadi korban itu dibolehkan. Ini jadi masalah. Makanya satu-satunya untuk mengurangi supaya PPDB ini tidak terlalu kisruh, masyarakat tidak lagi pilihannya di sekolah negeri, saya kira Perda pendidikan gratis harus direvisi. Pendidikan gratis buat orang yang tidak mampu atau buat orang yang ekonomi menengah ke atas, atau dibuat 2 grade, 3 grade lah gitu. Baru itu rada mengurai benang masalah dari mulai PPDB. Dan peran sekolah swasta kita kasih ruang yang cukup, dan bagaimana kan kita ingin pendidikan itu merata, minimal ada standar. Sekarang standarnya rendah sekali. Ada beberapa sekolah yang mohon maaf gaji gurunya 250.000 swasta itu. Bagaimana gaji 250.000? Sekarang dikasih honor 100.000 sama pemerintah provinsi, itu pun
nggak cair 1 tahun, cair 1 tahun, dia tetap aja jauh. Di tempat lain sudah ada yang 10 juta, 15 juta, tunjangannya 15 juta gitu. Jadi sudah nggak seimbang. Ini harus diperbaiki saya kira. Nah, Raperda pendidikan gratis kan kewenangannya pemerintah Provinsi Banten. Betul. Kalau mengubah sistem mekanisme PPDB itu ada di pemerintah pusat, di bawah Kementerian Pendidikan. Nah, sementara nanti nih kita kan pilkada pemilu itu pilpres dulu, baru pilkada. Oh iya betul. Iya kan? Kalau nggak salah. Jadi pemilu itu 2020 Februari, 14 Februari, pilkada di November, ya kan? Betul. Nah, mana dulu nih yang harus kita rubah? Ganti presiden, ganti menteri pendidikan. Jadi agar merubah PPDB atau nungguin gubernur baru untuk merubah revisi Perda tadi. Itu kalau menurut Pak Dede kira-kira mana duluan nih? Kalau menurut saya dari PPDB ini memang harus ada evaluasi menyeluruh ya. Bisa jadi memang dengan ganti menteri ya. Kalau ganti presiden wajib. Wajib ya. Kenapa? Karena sudah 10 tahun. Emang harus diganti udah 2 periode. Jadi wajib ganti presiden karena sudah 10 tahun 2 periode. Biasa kalau ganti presiden pasti ganti menteri. Kabinet kan pasti ganti. Mudah-mudahan nanti menteri yang baru ini bisa melihat problem PPDB secara jernih, bahwa di daerah itu memang menimbulkan banyak masalah ya, dan khususnya di beberapa provinsi yang menggratiskan. Tidak semua provinsi menggratiskan pendidikan SMA, hanya beberapa provinsi saja. Nah, khusus di beberapa provinsi yang gratis SMA ini berjubel orang berbondong-bondong ke sekolah negeri, ini jadi masalah. Nah, mudah-mudahan nanti sistem PPDB dirubah, nanti ada goodwill di daerah. Supaya pendidikan di daerah ke daerah ya. Daerah ada goodwill, nanti daerah itu tadi memberikan kebijakan yang adil. Jangan kepada negeri aja sekolah gratis itu, harusnya sekolah gratis itu pada orang yang tidak mampu. Itu yang paling ditunggu sama masyarakat. Saya keliling-keliling ke masyarakat itu, Pak, saya nggak bisa sekolah negeri, sekolah swasta harus bayar lagi tuh kan. Harusnya orang yang nggak mampu itu dimanapun dibayarin sama pemerintah. Seperti itu. Nah, kalau kemudian nanti ganti presiden, ada kabinet baru, menteri pendidikan diganti misalkan ini ya, menteri yang baru nanti mengubah sistem mekanisme PPDB, apakah Raperdanya tetap harus direvisi dengan gubernur baru? Harus direvisi karena terkait dengan peraturan PPDB tidak menyentuh pendidikan gratis. Itu hanya mekanisme penerimaan, merekrut di sekolah negeri. Iya. Harusnya kalau PPDB direvisi dikit-dikit aja ya, terkait dengan tadi zonasi dikurangin, misalnya lebih banyak prestasi itu lebih banyak di NEM, biar bisa dimonitoring oleh semua orang. Yang NEM-nya besar kayak dulu ya, zaman ranking NEM itu yang besar misalnya, dia bisa masuk ke sekolah tersebut. Itu kan lebih termonitoring, lebih gampang lagi. Dari sisi anggaran kita mampu nggak, cukup nggak APBD Banten? Kalau untuk mengcover seluruh pendidikan gratis nggak sanggup. Nggak sanggup ya. Tapi kalau pendidikan gratis buat orang yang kurang mampu ke bawah, sanggup. Berarti nanti bakal ada sekitar 20% orang yang berbayar, 80% tidak bayar. Kalau persentasenya banyak kan, ini misalkan seluruh sekolah SLTA baik negeri maupun swasta itu 10.000 orang misalkan. Persentasenya besar mana yang mampu dengan tidak mampu di Banten kira-kira? Kalau di Banten yang mampu 20-30% ini kalangan mampunya mampu beneran ya. Itu 20-30% tuh orang yang mampu. Yang 70% itu orang yang tadi penghasilannya UMK lah kira-kira ke bawah. Nah, itu yang harus kita bantu. Tapi kalau yang sudah gajinya 2 digit, saya kira harusnya berbayar. Udah yang gajinya 2 digit kan memang nggak banyak, tapi lumayan. Keangkat 20% kan lumayan tuh. Nah, bisa mensubsidi orang-orang yang tidak mampu. Jadi itu bukan lagi beban negara. Jadi akhirnya nanti yang 20-30% itu anggarannya buat mereka itu nggak jadi kan, karena mereka berbayar, maka anggaran itu digunakan buat mengangkat orang-orang yang tidak mampu sekolah di swasta. Swasta hidup karena punya standar pembayaran. Nggak seperti sekarang sepi. Sekarang sepi, ditambah lagi swasta yang di daerah ada yang tidak berbayar, yang gratis. Ada yang berbayar 100.000, 200.000, ada yang berbayar mahal. Nah, ini yang tidak berbayar yang 100-200.000 itu nggak sanggup, dia nggak bisa, mau dipakai apa?
gurunya juga udah nggak sejahtera, sarana dan prasarananya fasilitasnya apa adanya, bahkan ada yang belajar di numpang-numpang, di saung-saung, aduh merasakan banget, nggak bisa. Selain membantu pendidikan gratis, pemerintah Provinsi Banten juga harus membantu ini nggak sih ke sekolah swasta, bantuan operasional untuk sekolah swasta atau bantuan ruang kelas baru. Selama ini kan bangun sekolah Betul. baru negeri kalau aja. Operasional sudah ada melalui BOS itu Okay. melalui BOSDA itu. Tapi kalau bangunan yang nggak ada. Memang boleh dibantu, tapi kita jangankan membantu swasta. Sekolah-sekolah kita aja masih banyak kekurangan ruang kelas baru, apalagi ruang kelas baru yang sudah 20 tahun kan sudah nggak, dari sisi kelayakan juga harus diperbaiki. Makanya banyak beberapa sekolah yang sudah tidak layak, akhirnya harus segera digunakan pakai anggaran anggaran APBD yang nggak sanggup, dia pakai anggaran BOSDA karena mendesak ya. Nah, maka untuk itu harusnya kalau sudah tadi digratiskan, nanti kan sekolah-sekolah tersebut bukan dapat uang pembangunan. Jadi per siswa kita hitung uang pembangunan layaknya berapa satu siswa 1 tahun, 5 juta misalnya, bayar pemerintah biar dia bisa membangun. Nah, ini kalau dengan demikian nanti sekolah swasta itu tidak perlu lagi dia meminta bangunan ke pemerintah karena sudah ada uangnya gitu, karena dari uang bangunan yang dibayarin oleh pemerintah atas siswanya, seperti itu. Iya. Oke. Kalau dari sisi angka, kira-kira habis berapa nih kita, Pak, untuk membiayai pendidikan gratis? Sampai nggak 10 miliar ya? 10 miliar kurang lah. Kurang ya, kecil ya? Sekarang itu kan anggaran pendidikan itu hampir 3 triliun. Hampir 3 triliun. Besar. Itu sama pusat tapi kan? Sama pusat. Dari DAK ya, dana BOS juga ya. Dan makanya sebenarnya anggarannya cukup segitu. Tapi hanya pengalokasiannya saja. Kalau sekarang anggarannya sebesar 2,8 triliun atau 3 triliun itu untuk sekolah gratis di SMA negeri, SMK negeri, kita rubah di anggaran tersebut itu tidak hanya digunakan buat SMK, SMA negeri, tapi buat swasta juga. Tapi buat orang yang tidak mampu. Nanti kuota buat sekolah yang negeri tentu kuotanya dikurangin karena ada orang-orang mampu. Nah, orang yang tidak mampu di swasta, kan di swasta juga ada orang mampu. Iya. Orang mampu mah jangan, ini orang tidak mampu. Pengennya sih masyarakat semua yang kaya yang miskin digratiskan. Tapi kan APBD nggak sanggup. Lebih baik menggratiskan orang yang tidak mampu, mengcover 50% udah bagus sebenarnya. 50% masyarakat Banten pendidikan di cover. Kalau tadi kan hitungan saya 20-30%. Iya. Nah, kalau misalnya mau lebih efisien lagi, tapi coverage-nya lebih tinggi, 50% digratiskan dengan kriteria yang menengah ke bawah tadi ya, supaya nanti sekolah-sekolah yang swasta itu mendapatkan buffernya lebih tinggi, supaya bisa mendapatkan batas minimal penghasilan baik dari sisi uang SPP, uang pembangunan cukup gitu. Seperti itu. Jadi anggaran udah cukup segitu aja, tinggal bagaimana pengalokasikan aja. Kalau sekarang kan hanya terpusat kepada sekolah negeri. Nah, kita ingin sekolah negeri itu kita kurangin, kasih kepada sekolah swasta yang buat orang tidak mampu. Di negeri yang mampu berbayar. Gitu. Iya, benar. Ini rincian nanti pembiayaan gratisnya itu apa aja, Pak? Selain SPP, buku juga, seragam? Kalau buku seragam saya kira nggak usah, itu biarin aja. Biar ada peran, ada kemandirian. Ada kemandirian kepada masyarakat ya. Jadi kita dari sisi SPP sama bangunan yang dikeluhkan ya. Nanti bangunan itu termasuk dia infrastruktur dan fasilitas lainnya tuh. Jadi uang itu nanti bisa kita cover, bukan hanya SPP. Biasanya kan naik kelas tuh kan harus daftar ulang. Daftar ulang, gratis juga, ya? Itu gratis kan harusnya kayak gitu. Itu kan daftar ulang tuh biasanya dia buat mengupgrade beberapa kebutuhan sekolah ya. Pokoknya mah biar sekolah swasta itu nggak usah mikirin SPP, nggak usah mikirin bangunan. Dapat uang bangunan dari pemerintah gitu. Tapi kalau seragam buku paket nggak apa-apa dalam batas-batas tertentu ya, diperbolehkan biar dia bisa ya menonjolkan atau memperbaiki beberapa yang menurut mereka harus diperkuat gitu kan. Iya. Kalau begini nanti sekolah bisa bersaing ya. Bisa bersaing. Jadi nggak yang terlalu rendah itu bisa keangkat. Bisa keangkat dan sekolah yang tadi bakal terbentuk nggak apa-apa. Secara normal nanti ya bakal ada nanti terbentuk sekolah favorit. Nggak apa-apa, memang nggak bisa dihindarin. Kan nggak bisa kita batasin orang nggak boleh ada yang kaya, kan nggak bisa. Di negara demokratis kan nggak boleh. Aja kan tetap aja ada orang kaya kan gitu, nggak bisa dibatasin. Termasuk tadi kualitas. Mungkin kualitas sekolah nanti ketika sekolah itu
dalam tanda kutip banyak orang mampunya, dia lebih banyak aware, lebih banyak membantu sekolah itu bisa bersaing. Banyak kegiatan-kegiatan tambahan ekstrakurikuler yang dibiayain oleh wali murid. Dan dengan demikian pasti sekolah tersebut kualitasnya akan lebih baik daripada sekolah negeri yang lain. Saya kira itu sah-sah saja. Seperti itu. Betul. Kira-kira nanti gubernurnya Bapak apa? Ya, kalau gubernur saya bisa buat kayak gitu tuh. Pendidikan gratis buat masyarakat Banten yang yang tidak mampu, yang kurang mampu. Tapi kalau untuk ekonomi yang menengah ke atas bayar dong. Sama dengan kita beli Pertamax buat orang mampu, Pertalite buat orang tidak mampu, ada kelasnya gitu. Jangan semuanya pengen beli Pertamax gitu. Kayak listrik mungkin boleh gratis, tapi yang hanya 450, yang nggak kuat pakai AC, yang nggak kuat pakai mesin cuci, kulkas gitu. Tapi kalau mau pakai AC belum bayar, pakai yang 3.500, pakai yang 5.000 gitu kan. Harusnya seperti itu. Iya. Waduh, ini tugasnya Pak PJ, ini berarti merevisi ya? Merevisi, cuman Pak PJ saya lihat memang tidak ada keberanian ya, karena tadi tersandra ya. Tersandra namanya PJ kan, salah-salah dikit dia bisa langsung diganti besok. Tapi kalau yang definitif, yang mendapatkan mandat langsung dari masyarakat kan susah. Nggak akur aja sama pemerintah pusat, nggak bisa dipindahin, nggak bisa diapa-apain kan, susah kan. Nah solusinya, kalau nungguin diubah dengan gubernur baru kan masih lama nih Pak. Kita akan ketemu lagi sama tahun ajaran baru lagi di Juli. Nah solusinya nih biar polemik di tahun ini minimal terkurangi lah, si sekolah swasta ini ada sentuhan-sentuhan sedikit lah. Dari Komisi 5 seperti apa nih Pak membuat dorongan atau saran buat Pemprov Banten saat PPDB di tahun ajaran nanti 2024? Kita itu sekarang sedang menghitung ya. Kita ingin ada namanya beasiswa SMA SMK. Tapi buat swasta. Ini kalau memungkinkan anggarannya nanti kita kasih beasiswa walaupun nggak banyak. Mungkin ya 5% atau 10% syukur-syukur dari total siswa swasta yang tidak mampu. Jadi misalnya kalau kayak Cilegon misalnya ada beasiswa buat sarjana. Nah kita pengen, tapi memang lagi dihitung-hitung. Sanggup nggak? Sekarang sih memang jujur anggaran kita dengan 24% nggak cukup. Di atas 20% nggak cukup. Karena anggaran pendidikan itu kan bukan hanya di dinas pendidikan, karena fungsi pendidikan. Jadi beberapa OPD, beberapa dinas yang ada fungsi pendidikan juga dia dapat dihitung itu sebagai anggaran pendidikan. Di Kesbangpol ada pendidikan politik masuk misalnya kan, ada di pemuda olahraga atau di beberapa dinas itu kategorinya. Makanya sekarang kita beberapa daerah minta menambah sekolah baru, apalagi Tangerang itu di perkotaan itu kekurangan sekolah, jadi sangat berjubel ke sekolah negeri. Karena ini saya kira dalam waktu dekat mudah-mudahan ada solusi itu, dan kalau tidak itu kita coba kalau anggarannya ada, kita ingin ada tambahan insentif buat sekolah swasta. Ya, sekarang misalnya dikasih 500.000, kalau bisa 1 juta buat sekolah swasta gurunya ya, biar mereka minimal tidak terbebani lagi gaji gurunya. Kalau dari perhatian dari pemerintah kita besar misalnya kan, ini coba kita dorong. Tapi ini inisiatif DPRD. Masuk nggak ke KUA PPAS 2024? Kemarin udah kita slotin, cuman karena sekarang baru tanggal berapa? Minggu depan ya, baru mau ditetapkan. Nah, mudah-mudahan sih nggak kegeser. Memang prioritasnya tahun depan itu sama tahun depan itu kan masih nabung buat Pilgub. Pilgub itu kan cukup gede juga kan. Dana cadangan ya. Dana cadangan ini bisa ganggu juga ini. Ya udah, mudah-mudahan aja lah. Yang terbaik buat masyarakat ya Pak. Mudah-mudahan terbaik, mudah-mudahan sekali lagi masyarakat Banten bisa tercover pendidikannya. Dan yang tercover itu bukan hanya di sekolah negeri ya, termasuk di sekolah swasta dimanapun berada. Mudah-mudahan seperti itu. Saya sekolah swasta dulu Pak. Sama. Karena bersaing, saya nggak lulus. Persaingan saya salah ambil sekolah negeri waktu itu, ketinggian. Kalau dulu kan pakai NEM ya. Saya pengen ke sana. Harusnya kalau saya turunin grade negeri yang sebelah sana, NEM-nya kan masuk. Cuma saya ambil yang sono deh, karena jaraknya deket
dari rumah. Akhirnya saya mental deh. Salah pilih. Akhirnya jadilah sekolah swasta. Jadilah Rahmat sekarang. Jadilah saya sekarang. Saya bersaing dulu dengan teman-teman yang lain. Oke teman-teman, itu obrolan saya dengan Pak Dede ngebahas soal pendidikan gratis di Banten. Ini ide gagasan yang cukup cemerlang dan saya rasa tidak ada yang tidak mungkin. Siapa tahu nanti tahun depan bisa terwujud. Amin. Ya kan, apalagi kalau gubernurnya saya. Dukung Pak Dede. Ini gubernur apa wali kota Cilegon? Boleh. Baligonya udah banyak wali kota. Boleh jadi gubernur, boleh jadi wali kota, boleh nggak jadi juga nggak apa-apa. Dewan lagi. Viral lagi nggak Pak? Tergantung masyarakat lah. Masyarakat mau mengarahkan kemana kita siap. Iya, tapi masuk daftar caleg. Masuk, masih masuk. Masih ya. Oke deh. Pilih dulu di caleg DPRD-nya nanti bicara gitu. Next nanti. Sip. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Kurniawan undur diri.